Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nabi dengan NPM 20 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 17 SDGs untuk memenuhi tugas hukum ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gusini SHMH. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih 17 SDGs itu. Nah, jadi 17 SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang berarti kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Nah, ada 17 tujuan SDGs, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, masih ada 22,76% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu NTT, Papua, dan Papua Barat. Kedua, tanpa kelaparan. Dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Guna untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua manusia. 4. Kualitas pendidikan. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan serta merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 5. Kesetaraan gender. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, bahwa persentase kekerasan terhadap wanita masih cukup tinggi, sekitar 41,7%. Di rentang umur 15-64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan fisik, yaitu fisik, seksual, emosional, ekonomi, selama hidupnya, di mana kasus kekerasan lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 36,3% dibandingkan dengan daerah pedesaan, yaitu sebesar 29,5%. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 7. Energi bersih dan terjangkau. Untuk menjamin akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Masih ada 8,84% masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik dan masalah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, seperti energi dari tenaga angin, air, dan panas bumi, baru sebesar 7%. Padahal Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat potensial untuk dikembangkan. 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Berkurangnya kesenjangan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, karena berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, koefisien Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada tahun 2016. Namun masih ada 122 daerah atau kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015 sampai 2019 oleh pemerintah. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan pemukiman eksklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Inti dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, hampir 100% limbah B3 dari 1.640 perusahaan atau sekitar 121.000 ton telah dikelola. Namun penerapan 3R, reduce, reuse, recycle di bank sampah hanya mengurangi 0,014% timbunan sampah. 13. Penanganan perubahan iklim. Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Oleh karena itu, untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, 33 dari 34 provinsi telah menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. 14. Ekosistem lautan. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Ekosistem daratan.
Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Pengelola hutan secara literasi menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Yang terakhir, yang 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri materi ini, saya akan memberikan sedikit opini mengenai 70 SDGs yang dapat berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu implementasi SDGs di Indonesia pun terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan di pusat daerah, yakni dalam rencana pembangunan. Menurut saya program ini sangat dibutuhkan untuk diimplementasikan di Indonesia, karena pembangunan itu sendiri mencakup banyak hal. Selain infrastruktur dan ekonomi, pasti ikut berkembang juga khususnya di daerah-daerah Indonesia. Dan kedepannya Indonesia sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi negara maju. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.